Oke, jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang terjadi karena kurangnya asupan gizi secara kronis pada masa-masa penting perkembangan anak, terutama pada 2 tahun pertama kehidupannya. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya karena pertumbuhan fisiknya terhambat. Nah, stunting ini juga mempengaruhi perkembangan otak dan juga fungsi dari kognitif anak serta kesehatan secara keseluruhan. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Nah, di Indonesia mungkin masih tinggi ya angka kemiskinannya sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Nah, hal ini menyebabkan anak-anak menjadi tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup dan juga bergizi. Meskipun sudah banyak informasi tentang pentingnya gizi yang baik, tapi orang tua juga masih belum banyak mengetahui tentang bagaimana sih cara memberikan makanan yang bergizi, yang seimbang, yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi mereka. Hal ini termasuk pemberian ASI eksklusif yang disarankan diberikan selama 6 bulan pertama kehidupan dan ASI lanjutan dengan MPASI sampai dengan 2 tahun. Beberapa wilayah di Indonesia juga, terutama ya di daerah terpencil, itu sulit untuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi di beberapa area pedalaman juga bisa menyebabkan resiko infeksi menjadi lebih tinggi sehingga ada gangguan gizi. Nah, stunting ini memiliki dampak jangka panjang yang sangat berbahaya bagi perkembangan anak, terutama keterlambatan perkembangan otak karena kurangnya nutrisi secara kronis dan juga permasalahan kognitif. Selain pertumbuhan fisik yang terhambat, permasalahan kesehatan tadi juga tentunya akan mempengaruhi kualitas hidup dari anak tersebut. Oke, pemeriksaan pertama untuk mendeteksi stunting adalah dengan memantau pertumbuhan berat badan dan juga tinggi badan anak. Ukur tinggi badan dan berat badan secara berkala minimal 1 bulan sekali. Nah, dokter itu akan membandingkan nih hasil tadi akan diplot di kurva WHO yang ada di dalam buku pink yang diberikan oleh puskesmas atau rumah sakit tempat melahirkan. Biasanya di dalam buku itulah kita bisa memplot berat dan tinggi badan anak yang dipantau setiap bulannya. Nah, nanti dari plotting tersebut akan ditentukan apakah tumbuh kembang anak baik sesuai dengan kurvanya atau tidak. Tidak hanya tinggi badan dan juga pertumbuhan secara umum, tapi perkembangan secara kognitif yang akan terhambat. Kurangnya asupan nutrisi yang baik sehingga kecerdasan atau kognitif tadi juga tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, pada kondisi stunting, biasanya berat badan anak sulit sekali untuk bertambah. Kemudian, sistem kekebalan tubuhnya pun menjadi turun, mudah terkena sakit, pencapaian kemampuan motoriknya pun terhambat, kemampuan bicara juga bisa menjadi tidak secepat anak-anak pada usia normalnya. Nah, apabila sudah terjadi tanda-tanda tersebut, orang tua harus aware nih dan melakukan pemeriksaan ke dokter agar dapat tata laksana yang tepat dan cepat sehingga tidak menimbulkan permasalahan kesehatan yang semakin buruk di kemudian hari. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan stunting pada anak yang utama yaitu kurangnya asupan gizi yang cukup. Gizi yang baik sangat penting untuk pertumbuhan anak, terutama pada 2 tahun pertama kehidupan yang merupakan golden period. Nutrisi seperti protein, kemudian kebutuhan energi atau kalori yang kurang, dan juga mikronutrien seperti vitamin A, zat besi, yodium, zinc itu juga sangat penting bagi pertumbuhan anak. Anak yang kekurangan nutrisi ini akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan fisik dan juga berkelanjutan menjadi pertumbuhan perkembangan otaknya pun ikut terhambat. Pemberian ASI yang tidak optimal dan juga pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI yang tidak tepat menunya. Anak yang sering mengalami infeksi berulang juga bisa menjadi resiko stunting karena penyerapan dari nutrisi akan terhambat yang akan menyebabkan kurangnya berat badan dan berkelanjutan menjadi pertumbuhan tinggi badan yang tidak optimal. Beberapa infeksi yang sering menjadi pemicu stunting seperti diare yang berkelanjutan dan berulang, kemudian ada juga infeksi pada paru-paru seperti TB paru, kemudian juga batuk pilek yang mungkin dianggap remeh namun seringkali terjadi, itu juga bisa menyebabkan resiko stunting. Kenapa? Karena nutrisi yang ada di dalam tubuh akan habis untuk proses penyembuhan dari penyakit tersebut. Jadi meskipun penyakit itu dianggap ringan oleh orang tua, hati-hati apabila penyakitnya berulang karena akan berpengaruh terhadap penyerapan nutrisi di dalam tubuh anak. Infeksi berulang ini akan menyebabkan tubuh membutuhkan lebih banyak energi untuk melawan penyakit tersebut yang akhirnya mempengaruhi pertumbuhan mereka.
Kurangnya gizi ibu selama kehamilan juga perlu diperhatikan ya, karena biasanya ibu hamil yang kekurangan gizi akan melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah atau BBLR yang lebih beresiko untuk mengalami stunting. Kemudian juga perlu diperhatikan pola asuh yang baik. Pola asuh ini harus tepat untuk pemantauan tumbuh kembang anak. Pemberian makan di waktu yang tepat dengan jenis makanan yang baik juga harus diperhatikan. Selain itu ada juga faktor genetik, namun faktor genetik ini tentunya bisa ditunjang dengan pemberian nutrisi yang tepat.